Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Taufik Rohman pada sesi ngosan, yaitu ngobrol santai. Yang pada malam ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan salah satu tokoh agama di Kampung Sukamaja ya. Iya. RT berapa ini teh? Dua. RT 2 RW 3 Desa Ciptaharja. Kebetulan beliau ini adalah salah satu tokoh juga ya, ada majelis Nurul Saadah ya. Majelis Taklim Nurul Saadah. Beliau juga merupakan salah satu pengurus di MUI Desa Ciptaharja. Baik, agar tidak Kolonting di bawah. bahasa Sunda nyang kolonting karena waktu kurang taros-taros, kita kenalan dulu bersama Bapak Yai. Enggak pengersa diperkenalkan dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih dalam rangka hal ini, tentu karena para bisa bertemu dalam rangka Ngosan, ngobrol santai. bersantai. Jadi santai aja lah. Setelah mencuci kopi sedikit relax, alhamdulillah sekarang melanjutkan ke sesi berikutnya tentang apa yang tadi disebutkan oleh Taufik. Pertama-tama ya, kenalkan dulu nama asli. Nama asli boleh. Nama asli Nama panggung juga boleh. Nama asli Asep Saiful Bahri, tanpa ada nama lain. Kalau di sini orang bilangnya Wah Asep. Oh, jadi lebih kesannya lebih akrab ya kalau dipanggil Wah ya. Iya. Ustaz Ganjar. Kebetulan tadi juga dibilang Yai, waduh terlalu jauh. Makanya untuk jemaah ataupun nanti bilangnya Wah Asep. Karena mungkin lebih merenah gitu. Dengan sebutan itu karena titel Lebih nyaman. ya, karena titel Kiai terlalu jauh untuk pribadi saya. Tadi nama saya Iman Saiful Bahri, umur kelahiran tahun 2000. Lahiran Bandung. Bukan. Ya Bandung. Asli orang Bandung. Asli orang Bandung, agak Turki, turunan Kidul. Mana? Saguling. Saguling. Oh, saya baru tahu nih. Udah kenal lama. Ternyata ini dari Saguling. Dari Saguling. Malah saya. Tahun berapa? Kalau kesini tahun berapa? Akhirnya. Saya lahir tanggal 22 dan Desember 1974. Perasaan agak muda sedikit. Mudanya sedikit, banyak tuanya. Baru 15 tahun. Ke sini ke Sukamaju tahun berapa? Masa? Kalau Sukamadu secara permanen tahun 2004. 2004 ya. Kenapa dibilang permanen? Karena sebelumnya suka mondar-mandir ke sini dari dalam rangka ya cari jodoh, cari rezeki. Jadi sebelum ketemu jodoh itu saya pernah ke sini waktu pesantren. Orang kesalatok bahasa Sunda, bahasa Mabini. Pesantren di mana? Pernah dulu pesantren ketika di sekolah di Ciridin, Ciridin. Almudin. Oh iya, Almudin. Tapi itu namanya sekolah sambil ngaji, ngaji sambil sekolah. Setelah itu saya aprok-aprokan ke Bogor kerja dan pulang dari Bogor. Pernah kerja juga. Setelah itu karena mungkin orang tua ada harapan untuk bukan hanya untuk itu saja ya,
97 lah Saya belum lahir. itu pernah cari kerja di daerah Beli Gajah Cimini. Saya dagang jasa ternyata tidak laku. Biasa. Tidak laku, pabrik-pabrik tidak laku. Kebetulan lagi jalan-jalan mencari pekerjaan, bertemu dengan seorang santri lagi donatur dan dagang serba-serbi Islamis lah Di di Cimindi. Cimindi. Karena saya lelah terus ngobrol sama dia, akhirnya diajak teman. Setelah itu saya balik pulang ke rumah dan bilang sama orang tua. Ternyata orang tua sangat mendukung. Mungkin dengan yang terbaik seperti itu, bukan waktunya kerja. Ini saya pesantren di daerah Cimindi, tepatnya daerah Ciputri, pesantren Takwa. Takwa. Kalau pengasuhnya masih ingat? Pengasuhnya Mama Kiai Haji Irfan Al-Kusnairi. Oh, Sekarang almarhum Bapak meninggal beliau di kerajaan. Nah, mengenai ini kan kalau di Sukamaju katanya bahasa itu Ustad lah katakan ya. Kami juga sering panggil Ustad demikian. Nah itu gimana tuh ceritanya? Orang-orang bisa mulai terbiasa memanggil Ustad atau Kiai atau tadi panggilan akrabnya Wah itu gimana ceritanya? Kita tarik dulu ke cerita belakang. Sebelum saya ketemu dengan jodoh saya gitu. Boleh spill nama istrinya? Itu nama aslinya Siti Nur Hasanah. Kalau cerita diganggu. Sebelum kalau kisah bertemu dengan istri saya itu terlalu unik, Dramatis. tapi akhirnya romantis. Berkah, amin. Cerita pertama sampai seperti yang tadi bilang, Ustadz sebetulnya dilema juga. Pertama mungkin karena dulu sebelum waktu saya masih bujang, waktu pesantren di Cimindi sering kesini dagang sendal atau pakaian, ya, kayak komipet, karpil, sendal gunung lah gitu. Ternyata dari muda udah ada jiwa entrepreneurnya ya. Amin. Makanya sekarang jadi pengusaha ya, alhamdulillah. Agak pengusaha. Setengah kiai, setengah pengusaha. Cerita itu dimulai kebetulan di sini ada Aman, seorang tokoh juga. Jadi saya sini teh mampir di beliau sambil dagang. Terus kata Aman, ya almarhumlah Hamzah, katanya sambil kesini kalau lagi libur ngaji, kalau dagangan sambil isi pengajian ibu. Di mana? Dia daerah Sukamaju, daerah Cikarame. Bukan masjid yang lurus ada ini bukan? Pernah. Oh, iya. Jadi dulu ada ikatan remaja masjid. Irma. Saya aktif dulu sekitar tahun 98 lah. Berdagang, cerita mungkin dari itu nganggap orang lain atau jemaah itu atau masyarakat termasuk pemuda nganggap kayak itu bisa, padahal nggak bisa, cuma Waduh ternyata ya. udah nekat karena memang ceritanya seperti itu. Setelah itu karena perjalanan masih di pondok, jadi akhirnya mundar mandir di ketika ada acara remaja masjid dan pengajian aktif, biasalah namanya jemaah anak-anak muda, anak SMP, SMA yang ngaji juga, orang-orang yang ikut ngaji termasuk saya ikut ngajar juga, agak kepenelengan kepada main mata sambil cari ternyata jodoh. semua
Ya semua laki-laki normal. Nah setelah itu ada perempuan kok lain dari yang lain gitu. Lain dari yang lain. Kira-kira itu pada pandangan pertama bukan sih? Mana terus? Oh mana terus? Mana terus. Iya ya. Tapi yang dipandang mungkin karena masih SMP, masih alia. Kita mandang itu mikirnya karena dia masih orang lagi ngajar gitu bro. Dia memandang itu ingin mencari ilmu, saya memandang mencari yang lain. Ada udang di balik batu ya. Dan dibalik ngajar. Sehingga saya punya cerita ya udahlah. Pertama itu nekat. Kayaknya dulu tuh belum ada Android, belum ada apa. Masih Pakai kepada kak apa dulu? Ya teh. Oh ya ya. Ya TH gitu. Ternyata hasilnya bongkar. Artinya kayak kabur lah gitu. Jadi nggak di luar harapan. Cuma ada satu dari tulisan surat itu katanya gini, kalau sudah jodoh gunung itu tidak akan lari kemana sampai dari surat itu sampai ke beberapa tahun saya simpan di dompet. Ini bagi yang jomblo. Jadi inspirasi juga bagi yang jomblo ya. Jadi cinta itu perlu perjuangan guys. Jadi kata-kata mutia itu saya simpan dalam dompet dibikin jimat. Sampai dilamin hati. Itu punya cerita dia pulang lagi ke Cimindi. Mungkin kurang lebih 3 tahun saya keluar. Jadi saya tuh sebetulnya Ustadz bukan keluaran pesantren. Ustadz keluar dari pesantren. Besar. Mengenai ya tadi kan dikatakan sudah jadi ustadz lah katakannya. Pernah ada pengalaman spiritual dan misalkan harus mengamalkan biar orang tuh segan atau apa gitu. Atau kita punya amalia yang orang tuh memandang bahwa kita tuh seorang ustadz. Jadi setelah saya menikah kita tahun 2004. Sebelum menikah itu saya pergi ke Malaysia kerja 4 tahun di pabrik plastik dari pabrik Bekasi ke Malang ke Malaysia. Udah itu pulang ke sini ternyata yang tadi itu bingung tidak kenal dari kemana saya buka lagi. Alhamdulillah ternyata iya. Ternyata iya. Mungkin itu jimat itu yang ya katakanlah menjadi sebab ya atau syariat ditemukan kembali mungkin ya. Setelah itu ceritanya nikah tahun 2004 karena dulu pernah aktif di pengajian remaja, juga pernah sering ngisi di ibu-ibu. Mungkin karena titik itu menjadi titik awal orang memandang saya itu bisa, nggak bisa gitu. Sebetulnya nggak ada spiritual apa atau jampe apa. Bakal kalau ya kan kalau misalkan kiai ya kita katakanlah kiai salaf ya, tentu perjalanan menjadi kiai itu ada lewat spiritual. Seperti kalau bicara Wali Songo kan Sunan Kalijaga gitu kan, kenapa dipanggil Sunan Kalijaga juga ada perjalanan spiritual. Itu kiai kita juga kan sama. Nah ini berkaitan dengan ya tadi kan anggap saja sudah mungkin di sini ya di Pangresa ini kan ngajar lebih dominan di sini ya di majelis taklim Musadah. Nah apa sih tantangan yang menurut Pangresa berat gitu menjadi seorang ustadz itu atau seorang kiai? Jadi pertama-tama kesini itu setelah menikah tahun 2004 pulang lagi ke Malaysia sekitar 1 tahun
tahun aku lagi kesini terus dari sini mau apa ya macul tuh bisa ngarit tuh bisa malah nyoba-nyoba ngarit gitu bikin apa bikin ternak domba yang mau aja ini bagian nasibnya ya. Ya bikin dagang kecil-kecilan dagang juga sampai sekarang juga kecil sih udah gitu karena mungkin dari orang tua bagaimanapun dia tuh seorang lah dia pun nanti belum tentu kan dan belajar itu bukan karena nasab Iya. ya udahlah berusaha. Kebetulan di sini ada seorang tokoh juga guru yang saya sebutkan, saya benar-benar saya hormati, yaitu almarhum Kang Abun Benjamin Bintaming. Ya. Kalau di sini mah bapaknya Kang Wiro. Ya. Itu saya ikutin sama dia, bareng sering ke masjid. Akhirnya beliau memberikan kesempatan seperti ke ibu-ibu biar berjalan pengajian ya. terus imaman sampai jadi khutbah gitu. Terus sebelum ke dominan di sini waktu sebelum nikah dulu saya kan sering aktif di Karame ya. Ternyata alhamdulillah waktu dulu saya aktif sana teh begitu saya di sini tinggal udah tahu di sini tinggal kan datang lagi udah aktif lagi di sana ya alhamdulillah malah nambah ke belakang puskesmas gitu. Jadi kadang-kadang seperti bulan Ramadan jadwal imam itu benar-benar wah tapi alhamdulillah itu nggak terasa kalau tahunnya apa lebaran ibadahnya apalagi sekarang ditambah dengan tarling dari MUI program makin seru lah gitu dari pun dulu Pasti siangnya kan habis kasar, beliau itu kan pengusaha, malamnya harus berjuang di jalan Allah ya. Semoga disehatkan selalu, diberkahkan dan ya tetap sehat lah. soal tadi kata yang ditanyakan luka-liku di sini ya Ya. memang sangat luka-liku karena tidak seorang itu gampang menjadi seperti ini, bahkan sudah begini pun Masih bukan banyak arti gampang gitu ya, namanya orang ada pro ada kontra biasa, jadi kita jalani aja apa adanya. Jadi segala sesuatu itu kalau dipikirkan malah jadi kepikiran mending jalani aja. Jalani aja. Tapi alhamdulillah berkat doa dari guru-guru, dari orang tua, termasuk sahabat, ya alhamdulillah, termasuk dukungan dari pengusaha mama suka maju. Ya, akhir-akhir ini makin dekat kan dulunya biasa-biasa bahkan seolah-olah gak ada yang lebih unik gitu. Ternyata dia mengajak sesuatu gabung menjadi bagian dari MUI. Oh, berarti ini udah pindah topik ya mungkin ya. Mulai aktif di MUI itu wasilahnya karena dekat sama mama mungkin ya. Itu kenal pertama kali kapan? Kalau sama suka maju aku Mama Pipin. sebetulnya dulu juga udah kenal, itu biasa-biasa aja karena mungkin kalau sudah mentakdirkan saya menghormati dia karena seperti mama almarhum ya Sabun, beliau pun sama seperti posisi seperti itu jadi guru. Alhamdulillah mungkin karena dari Allah. Iya, alhamdulillah. Sekarang sudah masuk di kepengurusan MUI. Sekalipun belum bisa apa-apa. Sama. Ikut-ikutan aja. Mungkin yang lain pasti juga sama. Berasa seperti itu. Ya namanya juga MUI, moyan munggal isuk.
gini Persa, kan Pangersa itu ya dari masa bujang sampai sekarang kan ada jiwa entrepreneurnya gitu, Pedagang. ada jiwa pedagang ya. Itu mulai buka usaha yang sekarang aja kan. Usaha yang sekarang itu dari kapan? Sepulang dari Malaysia ya sekitar tahun 2000, tahun 2004, pertengahan 2004. Yang seperti tadi kan bilang bingung, ngacu tuh bisa, ada tuh bisa. Jadi Pendidikan formal sudah kemana lah, udah apa namanya, kayak udah kadaluarsa gitu kan. Kayaknya gimana ya, udah Kak, kan. Tapi hanya satu yang saya pernah dipegang oleh dari guru almarhum Ibn Khairi, kamu amalkan apa yang ya Rasul bilang, sebutkan dalam satu hadis bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niat. Ini maksudnya kamu amalkan segala sesuatu itu tergantung pada niat. Oh iya, nah belum bilang mama sayang. saya Yang nyari itu bisa masuk bisa orang dagang. Oh, dagang naon? Dagang naon tuh mulai modalnya kecil, berarti masih orang ngawarungan tak eta anu salah bener mah salah. Sayang semuanya. Kenapa? Nggak salah. Ingat guru bilang segala sesuatu tergantung pada niat. ya. Kalau kamu bilang, kalau orang nyebutkeun warungan berarti bohong. Ulin-ulinan, mobilan, bobogohan, kan bohong. Nah, sekalipun kecil, itu kalau tahu sejarah dagang usaha warung, jangan bilang warungan, sampai jual sekali usaha sekali apa belanja paling sekitar 100-200. Niat anu mungkin di guru tayan kudu benar-benar karena niat ya alhamdulillah sampai bisa seperti ini karena kurnia Allah Subhanahu wa taala, doa guru dan apa yang dipesankan oleh guru itu benar. Ya semoga usahanya kasarnya semakin berkah dan semakin maju, bisa membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi umat khususnya di wilayah ciptaannya. Nah, berkaitan dengan perjalanan hidup yang tadi kan panjang lah ya, dari mulai di kampung sampai bisa ke, kira-kira ada nggak orang yang sangat berpengaruh yang mendorong kita, yang membuat kita semangat, yang membuat kita termotivasi sehingga kita bisa ada di titik sekarang? Sangat banyak. Sangat banyak. Kalau itu mungkin tidak terhitung, cuma yang secara bagian secara paling besarnya ya di antara orang tua, Ya. guru, dan ketika kita usaha itu jasa istri. Istri itu laci dan lemari. Laci dan lemari. Bagaimanapun seorang lincah, pintar, usaha, bohong, itu pakai istri. Kalau nggak ada istri ya. Makanya saya pesen kepada kakak Samsul. Saya doakan Amin. Semoga cepat tersemoga. Jadi kita sebagai lelaki cuma bisa ngomong, mengagenda dan apa ternyata kunci utama istri. Ya ternyata ya kehidupan yang sangat luar biasa ini selalu ada istri yang mendorong Dan kunci keberhasilannya. Nah terakhir nih, kira-kira pesan apa yang Marsha ingin sampaikan khususnya untuk generasi muda yang ada di
Cipta Harja maupun yang nanti akan menonton acara Ngosan ini, ya sepatah dua patah kata. Yang penting bisa lah menggugah semangat kita sebagai anak muda, baik itu dalam bidang keagamaan, dalam bidang keislaman maupun ya tadi dalam bidang bisnis. Ya, Pesan tadi kesan udah kan. Nah, pesannya begini, untuk anak-anak muda jangan terlalu terlena dengan situasi yang seolah-olah menurutnya itu enak, nikmat, atau halusinasi gitu, berhayal. berhayal. Karena kenapa? Karena memang jadi korban teknologi. Ya. Jadi kembalilah kepada kodrat seorang manusia itu berusaha, baik di bidang sosial. Ya, karena kan sekarang anak-anak itu, jangankan anak, suami istri aja kalau duduk di bank ngobrol, masing-masing punya HP sendiri. Oh ya. Itu kan udah nilai sosialnya udah renggang. Bukan atau duduk di rumah aja, kadang-kadang orang tua dan anak sama sangat meruntuhkan nilai-nilai sosial. Terus dari segi usaha, jangan puas dengan keberhasilan sementara, karena memang sekarang itu kalau kerja hanya satu kali atau satu poin atau satu bidang atau satu item. Contoh, kalau saya sudah bekerja A dan B menjadi kerja A, padahal B, C, dan D itu menunggu perjalanan kita. Itu bukan siapa, anak saya. Kalau sudah bagi anaknya ini Kalau ada pesan nih yang disampaikan oleh seorang ayah. gitu. Terus pesan untuk keagamaan, ya memang sangat terpuruk dari zaman sekarang itu karena pengaruh tadi anak-anak SD belum sampai bisa baca Quran sudah mulai kongkogan kan. Ya, SMP kalau sekarang SMP kan udah mulai banyak yang nggak SMP bisa. udah ngatur ini apa jarak datang seminggu kali 2 atau 3 kali alasan sekolah. Udah SMA ya udah lepas. Padahal saya baca Al-Quran aja udah nggak nyampe. Ya sekitar ini harus dihuruf seperti itu. Apalagi sampai maknanya jauh. Jadi yuk kita sama-sama, khusus untuk anak muda, kembalilah kepada kita semula bahwa kita itu diciptakan untuk beribadah, sedangkan beribadah itu kamu utama membaca sholat atau ibadah diikuti. Untuk orang tua juga jangan hanya mengatakan sudah nyuruh. Contoh, kenapa budak anaknya nggak perlu kan dititah seperti ini. berarti hatinya itu cuma apa, antara hati dan lisan itu sudah nggak sinkron. Apalagi dengan keyakinan, keinginan anak itu seperti ngaji itu seperti apa gitu. Cuma cukup nggak dititah, aku makan nggak mau. Saya rasa bukan di sini aja, tapi di sini memang lebih sedikit lebih berat. Ya alhamdulillah, ya pun seperti itu kita jalani aja. Bagaimanapun karena mereka adalah generasi, ya kita harus rangkul terus aja. Bagaimana sampai tercipta generasi yang Islamis. Amin. Ya mungkin udah banyak hal yang kita ambil pelajaran yang beliau sampaikan mengenai tadi ya perjuangan dari mencari pasangan yang bisa mensupport segalanya, dan juga perjuangan dakwah, dan ya termasuk pesan-pesan yang disampaikan itu sangat-sangat berharga bagi kami untuk generasi anak muda. Mungkin Pak Rasa itu saja yang bisa ya.
sampaikan di acara ngosan ini, yaitu ngobrol santai. Semoga ada manfaatnya, dan bagi para penonton sekalian yang di luar sana yang belum mendukung channel kami, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video channel Media Islam Cipta Harja. Dan jangan lupa untuk senantiasa menyaksikan episode ngosan di lainnya, yaitu ngobrol santai. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.